الله الرحمن الرحيم. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anak kelas 6 yang solih dan solihah, Alhamdulillah kita hari ini masih diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa melakukan pembelajaran pada hari ini. Baiklah anak-anak kelas 6 yang solih dan solihah, hari ini kita akan belajar bahasa Arab dengan Bu Alif, yaitu melanjutkan materi bahasa Arab pekan lalu. Sekarang silahkan dibuka buku bahasa Arabnya halaman 21 bagian ba. Ba, ajib kama fil mithali. Jawablah seperti pada contoh. Al-mithalu. Mim, hal dhahabta ilal madrasati? Ta, na'am, dhahabtu ilal madrasati. Jadi di latihan kali ini kalian disuruh untuk menjawab pertanyaan seperti yang ada di contoh. Nah, di contoh itu terdapat kalimat pertanyaan, yaitu hal dhahabta ilal madrasati? Hal artinya apakah? Dhahabta, ingat yang di ujungnya ada tak berharokat fathah, berarti dia adalah untuk kamu laki-laki. Jadi dhahabta itu kamu laki-laki pergi. Dhahabta artinya kamu laki-laki pergi. Ila artinya ke, al-madrasati sekolah. Hal dhahabta ilal madrasati? Apakah kamu pergi ke sekolah? Nah, pertanyaannya itu dan maka harus dijawab seperti apa dijawabnya. Nah, di situ ada na'am dhahabtu ilal madrasati. Ya, saya pergi ke sekolah. Nah, di situ dhahabtu. Dhahabtu itu saya pergi. Ingat, belakangnya tu tak berharokat dhammah untuk domir ana. Untuk domir saya. Berarti dhahabtu artinya saya pergi. Ila ke al-madrasati sekolah. Nah, di situ pertanyaannya adalah hal dhahabta? Apakah kamu pergi? Maka jawabannya adalah na'am dhahabtu. Ya, saya pergi. Tuh. Jika pertanyaannya apakah kamu pergi? Maka jawabannya ya, saya pergi atau tidak, saya tidak pergi. Tapi di sini kalian disuruh untuk menjawab seperti di contoh. Karena di contoh jawabannya adalah na'am, maka kalian semua nanti harus mengisinya dengan na'am. Nah, sekarang kita mengartikan soal-soalnya. Nomor 1, hal gosaltal malabisa? Hal, apakah? Gosalta, kamu mencuci. Gosalta, kamu mencuci. Al-malabisa, artinya baju-baju. Nah, silahkan dijawab dengan na'am. Na'am, titik. Kemudian, nomor 2. Hal fatahta an-nafidhata? Hal artinya apakah? Fatahta, kamu membuka. Kamu laki-laki membuka. An-nafidhata artinya jendela. Hal fatahta an-nafidhata? Apakah kamu membuka jendela? Kemudian nomor 3. Hal katabta al-wajibah? Hal, apakah? Katabta, kamu laki-laki menulis. Al-wajibah, tugas. Hal katabta al-wajibah? Apakah kamu menulis tugas? Kemudian nomor 4. Hal qara'ta al-Qur'ana? Hal, apakah? Qara'ta, kamu laki-laki membaca. Al-Qur'ana, Al-Qur'an. Kemudian nomor 5.
Hal rosamta as-surah. Hal artinya apakah, rosamta kamu laki-laki menggambar, as-surah gambar. Hal rosamta as-surah, apakah kamu sedang menggambar? Nah, sekarang silahkan Ananda semua mengerjakan latihan soal berikut ini sesuai dengan contohnya, yaitu dijawab dengan na'am. Sekarang silahkan dibuka buku bahasa Arabnya halaman 22 bagian jim. Jim, ajib kama fil mithalaini. Jawablah pertanyaan berikut ini sesuai dengan dua contoh berikut. Al-mithalul awal, contoh pertama. Di situ ada mim dan ta. Mim adalah soal, ta adalah jawaban. Mim, hal dhahaba Hasanun ila suqi al-masjidi. Soalnya adalah hal, apakah, dhahaba dia laki-laki pergi, Hasanun Hasan, ila ke, as-suqi pasar, al-masjidi masjid. Hal dhahaba Hasanun ila suqi, apakah Hasan pergi ke pasar? Nah, di dalam kurung itu ada al-masjidi atau artinya masjid. Jadi di bagian ini, bagian jim ini kalian disuruh untuk menjawab soal, menjawab pertanyaan dengan jawaban la. Tadi di bagian ba kita menjawabnya dengan na'am, sekarang di sini kita menjawabnya dengan la, yaitu artinya tidak. La dhahaba Hasanun ilal masjidi. La tidak, dhahaba dia laki-laki pergi, Hasan adalah nama orang yaitu Hasan, ila ke, al masjidi masjid. Nah, tadi di situ di dalam kurung itu ada kata al-masjidi, masjid, itu digunakan untuk mengganti kata as-suqi. Jadi as-suqi itu diganti dengan kata yang ada di dalam kurung, yaitu al-masjidi. La dhahaba Hasanun ilal masjidi. Tidak, Hasan pergi ke masjid. Nah, karena di sini jawabannya la atau tidak, maka dia membutuhkan jawaban lain selain as-suqi, selain pasar, yaitu al-masjidi yang ada di dalam kurung ini. Maka as-suqi di sini diganti dengan al-masjidi. La dhahaba Hasanun ilal masjidi. Kemudian al-mithalus tsani, contoh yang kedua. Mim, soalnya adalah hal katabat Fatimatu ar-risalata al-wajibah. Hal, apakah, katabat dia perempuan menulis, Fatimah nama orang yaitu Fatimah, ar-risalata artinya surat, al-wajibah artinya tugas. Hal katabat Fatimatu ar-risalata al-wajibah. Apakah Fatimah menulis surat? Dalam kurungnya itu ada al-wajibah artinya tugas. Kemudian jawabannya adalah la katabat Fatimatu al-wajibah. La artinya tidak, katabat dia perempuan menulis, Fatimah artinya Fatimah, al-wajibah tugas. Nah, seperti yang ada di contoh pertama, ar-risalata di situ diganti dengan kata yang ada di dalam kurung yaitu al-wajibah. La katabat Fatimatu al-wajibah. Tidak, Fatimah menulis tugas. Nah, di situ perbedaan dari contoh 1 dan contoh 2 adalah yang contoh 1 adalah untuk laki-laki. Untuk laki-laki karena di situ adalah dhahaba. Tidak kemasukan apa-apa.
Jadi dia untuk laki-laki. Dan di situ ada Hasan. Nama orangnya adalah Hasan, laki-laki, maka dia memakai zahaba. Kemudian di misal yang kedua atau contoh yang kedua, katabat Fatimah. Katabat di ujungnya ada tak berharokat sukun, maka itu adalah menandakan bahwa itu untuk dia perempuan. Nah, tandanya adalah di situ nama orangnya adalah Fatimah, perempuan. Katabat Fatimah, itu Fatimah menulis. Jadi kalian nanti Ananda semua silakan mengerjakan soal berikut ini sesuai dengan domirnya. Jika zahaba dia berarti laki-laki dan katabat ujungnya ada tak berharokat sukun, itu berarti untuk perempuan. Nah, jangan lupa yang tanda kurung ini adalah untuk menggantikan kata yang paling ujung. As-suqi diganti dengan al-masjidi, ar-risalata diganti dengan al-wajibah. Baiklah, kita lihat ke an-namratul ula, nomor 1. Hal gosalat anisatu as-sayyarata al-malabisa. Hal, apakah gosalat dia perempuan mencuci? Ingat ada tak berharokat sukun di situ. Kemudian Anisah. Anisah nama orang yaitu Anisa. As-sayyarata. As-sayyarata artinya mobil. Di dalam kurung di situ ada al-malabisa. Baju-baju. Nah, hal gosalat Anisatu as-sayyarata al-malabisa. Apakah Anisa mencuci mobil? Nah, dalam kurung itu ada al-malabisa, baju-baju. Jadi yang dalam kurung ini adalah untuk menggantikan kata as-sayyarah. Al-malabisa di sini untuk menggantikan kata as-sayyarah. Nah, silakan coba diisi bagaimana. Kemudian nomor 2. Hal hamala Ahmadu al-mushafa al-kitabah. Hal, apakah hamala dia laki-laki membawa? Karena di situ tidak ada ketambahan apa-apa, di kata hamala itu tidak ada ketambahan apa-apa, maka itu untuk dia laki-laki. Hamala dia laki-laki membawa. Ahmadu nama orang yaitu Ahmad. Al-mushafa. Al-mushafa artinya mushaf atau Al-Quran. Nah, dalam kurung situ ada al-kitabah. Al-kitabah artinya buku. Hal hamala Ahmadu al-mushafa al-kitabah. Apakah Ahmad membawa mushaf? Dalam kurung buku. Artinya al-kitabah buku. Nah, silahkan coba dikerjakan. Kemudian nomor 3. Hal fatahat Aisyatu al-baba an-nafidhata. Hal, apakah fatahat dia perempuan membuka. Aisyatu nama orang yaitu Aisyah. Al-baba artinya pintu. Kemudian dalam kurung situ ada kata an-nafidhata. An-nafidhata yaitu artinya jendela. Kemudian an-namratul rabi'ah nomor 4. Hal qara'a Muhammadun al-majallata al-Qur'ana. Hal, apakah qara'a membaca Muhammad yaitu Muhammad nama orang, al-majallata artinya majalah, al-Qur'ana dalam kurung itu artinya Al-Qur'an. Hal qara'a Muhammadun al-majallata al-Qur'ana. Apakah Muhammad membaca majalah? Ya, silahkan dijawab. Kemudian nomor 5, an-namratul khamisah.
Hal kanasat Maryamu fil hadiqati al-baiti. Hal apakah kanasat dia perempuan menyapu Maryam nama orang yaitu Maryam fi artinya di al-hadiqati artinya kebun dalam kurung al-baiti artinya rumah. Hal kanasat Maryamu fil hadiqati, apakah Maryam menyapu di kebun? Nah, di dalam kurung itu al-baiti artinya rumah. Nah, anak-anak sekalian silahkan dikerjakan. Nah, sekarang silahkan dibuka buku bahasa Arabnya halaman 23 bagian dal. Dal, imla'il faragha kama fil mithali. Isilah titik-titik di bawah ini seperti pada contoh. Nah, di sini ada tabel dan di situ ada huwa, hiya, anta, anti, ana, nahnu. Huwa dia laki-laki, hiya dia perempuan, anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan, ana saya, nahnu kita. Nah, sebelumnya kita sudah mengerjakan soal tabel seperti ini dan semoga Anda semua masih mengingatnya. Jika ada yang lupa silahkan dibuka kembali video yang membahas tentang fi'lun madin ini. Nah, di sini silahkan diisi titik-titiknya sesuai dengan contoh seperti huwa. Huwa dhahaba, hiya dhahabat, anta dhahabta, anti dhahabti, ana dhahabtu, nahnu dhahabna. Huwa dhahaba, dia di situ tidak ketambahan apa-apa. Untuk dia laki-laki fiilnya tidak ketambahan apa-apa. Kemudian hiya dhahabat, hiya dhahabat, dia perempuan. Untuk dia perempuan atau hiya itu ketambahan tak berharokat sukun menjadi dhahabat. Kemudian anta kamu laki-laki, anta kamu laki-laki, maka ketambahan tak berharokat fathah. Anta ta berharokat fathah, maka dhahaba ketambahan tak berharokat fathah menjadi dhahabta. Kemudian anti kamu laki-laki, anti kamu laki-laki, di situ menjadi dhahabti ketambahan tak berharokat kasrah, tak berharokat kasrah. Anti ti, maka ketambahan tak berharokat kasrah menjadi dhahabti. Kemudian ana artinya saya, ana artinya saya, maka dia ketambahan tak berharokat dhammah, tak berharokat dhammah menjadi dhahabtu. Kemudian nahnu artinya kita, yaitu maka dia ketambahan nun berharokat fathah dan ketambahan alif. Dhahabna, nahnu dhahabna, huwa dhahaba, hiya dhahabat, anta dhahabta, anti dhahabti, ana dhahabtu, nahnu dhahabna. Nah, di situ ada 5 nomor. Dhahaba artinya pergi, sami'a artinya mendengar, hafiza artinya menghafal atau menjaga. Hafiza artinya menghafal atau menjaga. Talaba artinya meminta. Qara'a artinya membaca. Fataha artinya membuka. Nah, silahkan Anda semua diisi titik-titiknya di tabel berikut ini sesuai dengan contohnya di buku tersebut. Sekarang silakan Anda semua mengerjakan soal latihan yang telah dibahas tadi. Jika sudah selesai silahkan dipoto dan dikirimkan kepada guru pengampu bahasa Arab di kelas masing-masing. Ingat ya, guru pengampu bahasa Arab di kelas masing-masing. Kelas 6A dan kelas 6B kepada Ustadz Andri, kelas 6C kepada Bu Alif, dan kelas 6D kepada Ustazah Wila.
Dan bagi Anda semua yang belum selesai atau yang belum menyetorkan tugas-tugas bahasa Arab pada pekan-pekan lalu, silahkan segera menyetor tugas-tugasnya karena tugas-tugas ini akan diambil nilainya. Mungkin cukup sekian dari Bu Alif. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Syukran lakum ala husni ihtimamikum. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.